Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Mulya Pratiwi dan di sini saya akan menjelaskan analisis terkait dari Ahmad Doviri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo dalam posisi penasihat khusus dalam bidang keamanan dan reformasi publik dan reformasi Polri. Seperti yang kita ketahui bahwasannya beberapa waktu lalu Presiden Prabowo telah melantik kembali beberapa menteri baru dan posisi baru dalam kabinet beliau, di mana salah satunya Presiden Prabowo itu melantik Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus dalam bidang keamanan dan reformasi Polri. Dari penunjukan beliau sebagai penasihat khusus dalam bidang keamanan dan reformasi Polri itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah beliau pantas dan sesuai dengan belakang beliau dalam posisi tersebut? Oke, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu latar belakang beliau, bagaimana sih latar belakang beliau hingga ditunjuk sebagai penasihat khusus dalam bidang keamanan dan reformasi Polri oleh Presiden Prabowo. Oke, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu. Beliau adalah lulusan dari Akademi Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1989 dan beliau adalah salah satu lulusan terbaik pada tahun tersebut. Selanjutnya, beliau meniti karir di Kepolisian Republik Indonesia selama beberapa waktu, mulai dari menjadi Kapolda Banten, Kapolda di Yogyakarta hingga di Jawa Barat. Nah, selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum dan jabatan yang terakhir yang dipegang oleh beliau itu menjadi Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia. Dengan penunjukannya beliau sebagai penasihat khusus dalam bidang keamanan dan reformasi Polri itu cukup logis karena memiliki kapasitas teknis dalam kredibilitas di Polisi Republik Indonesia, serta juga mempunyai pemahaman mendalam terkait dengan isu intelijen dan pengawasan aparat. Selain itu, kehadirannya itu dipandang dapat mendukung reformasi kepolisian yang menjadi perhatian Presiden Prabowo pada saat ini. Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, karena Pak Doviri sendiri itu berasal dari Polri, itu ada kekhawatiran tersendiri. Ia akan kesulitan melakukan perubahan besar yang bisa mengguncang sebuah institusi tersebut. Karena yang kita ketahui latar belakang beliau itu sudah panjang berkarir di kepolisian itu sendiri. Kedua, tugas sebagai penasihat khusus itu ruang geraknya terbatas karena keberhasilan kinerja atau tugasnya itu juga bergantung pada dukungan dari presiden itu sendiri dan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap reformasi Polri. Kalau perubahan nyata tidak kunjung terlihat, wajar bila penunjukan ini nantinya layak untuk dipertanyakan kembali. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.